قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Di hadis, kalau di kitab terjemahan hadis berapa, Bu? Berapa? Iya, hadis berapa? Hadis 75. Shaf ya, oh ya, tentang shaf ya, bab as-sufuf. Ya, hadis 75 versi buku terjemahan. Baik, bab as-sufuf. Bab tentang shaf salat. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawu sufufakum fa inna tasfiyatus sufufi min tamamis shalah. Rasulullah SAW bersabda, sawu sufufakum, luruskan saf-saf kalian. Fa inna tasfiyatus sufuf min tamamis shalah, sesungguhnya meluruskan saf termasuk dari kesempurnaan salat. Dan taswiyatus sufuf ini meluruskan saf, bukan merapatkan. Merapatkan itu beda. Jadi yang diperintahkan dan wajib di sini adalah ta'dil as-sufuf. Ta'dil as-sufuf yaitu meratakan saf, meluruskan saf dalam salat berjamaah. Dengan samanya orang-orang yang berdiri pada baris yang satu tanpa ada yang maju atau tanpa yang sedikit lebih ke belakang. Dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya meluruskan saf itu hukumnya sunnah, mustahab, tidak wajib. Namun sebagian dari ulama mengatakan bahwasanya hukumnya wajib berdasarkan hadis yang akan kita pelajari insyaallah setelah ini. Ya, akan ada hadis yang akan kita pelajari setelah ini yang menunjukkan bahwasanya wajib, bahwasanya meluruskan saf termasuk kewajiban. Namun bukan berarti jumhur ulama tidak memahami atau tidak mengetahui hadis pengwajiban ini. Ya, mereka ini masalah yang diperselisihkan oleh ulama, dan lebih afdal kita lebih condong kepada kewajiban meluruskan saf. Jadi taswiyatus sufuf, taswiyatus saf itu adalah meluruskan, bukan merapatkan. Baik, kemudian hikmah dari meluruskan saf adalah keserupaan dengan bagaimana safnya para malaikat. Karena para malaikat mereka berbaris dengan rapih.
dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami, maka beliau berkata, ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha, apakah kalian tidak mau berbaris seperti berbarisnya para malaikat di hadapan Rabbnya? Maka kami katakan, ya Rasulullah, kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha? Ya Rasulullah, bagaimana para malaikat berbaris di hadapan Allah? Maka ini bisa nyala? Bisa. Oh, ya. Maka tapi ini live streaming mati. Oh, gelap. Ya. Maka kemudian kata Nabi SAW, cara berbarisnya para malaikat, yutimmuna as-sufuf al-awwal, yutimmuna as-sufuf al-awwal wa yatarasawna fi as-saff. Yani mereka para malaikat menyempurnakan saf yang pertama. Jadi safnya para malaikat itu, atau ya barisannya para malaikat, apa-apa yang di awal itu diisi dulu. Ya. Dan ini hal yang kerap kali di masjid-masjid itu tidak ditunaikan. Kadang diberi space oleh sebagian jemaah, udah bikin saf yang kedua terlebih dahulu. Dan ini sebagian ulama menghikayatkan tidak sah orang yang di saf kedua pertama kali, atau di saf kedua padahal saf pertama belum sempurna. Sebagian ulama berpendapat tidak sah sholat orang-orang yang di saf kedua jika mereka tahu masih ada khalal atau masih ada yang kosong di sisi saf yang pertama. Ya, begitu. Karena ada dalil yang menunjukkan hal itu. Dari masjid-masjid rata-rata nggak paham, orang jemaah masjid rata-rata nggak paham. Juga sebagian ustaz yang mengisi di masjid tersebut tidak mengajarkan masalah fikih ibadah dengan detail. Apalagi masjid-masjid kampung. Dari zaman sepadu Batak masih populer sampai bubar, itu hukum-hukum seperti ini nggak ketahuan. Ya, sepadu Batak kan udah ini kan. Tapi kali Batak masih ada. Bukan kali doang, Bataknya masih ada, kali Batak. Jadi dari zaman jebot sampai zaman sekarang, maka nggak pada tahu tuh masjid-masjid akan hukum-hukum yang berkaitan dengan shaf. Bahkan masalah meluruskan shaf banyak yang nggak tahu. Itu pun terpaksa lurus karena apa? Karena memang karpetnya memang dikondisikan lurus. Dan mekanisme pelurusannya juga nggak ngerti banyak dari orang itu. Ya. Kemudian menyempurnakan shaf pertama itu para malaikat, wa yatarasawna fis saffi. Dan mereka para malaikat itu saling berdekatan dalam bersaf. Saling berdekatan ini juga yang banyak tidak difahami oleh sebagian banyak kaum muslimin di masjid-masjid. Ya, jadi tarasa ya, yang artinya saling mutaqarib, saling berdekatan, saling talasuk, yaitu saling menempel satu sama lain di sisi masing-masing. Itu adalah safnya malaikat. Namun seringkali orang yang tidak paham risih jika ditempel sama sampingnya. Bahkan ada murid ana waktu di Cilangkap salat berjamaah, dia ngaji di situ, dan ada orang tua di situ yang kemudian merasa tertempel kakinya. Habis itu orang tua tersebut, orang tua ya tetangga kami, itu menginjak murid kami, diinjak saking keselnya.
Dan hal cerita ini udah banyak di beberapa tempat. Ya kita kalau udah orang upset kayak gitu, udah nggak suka ya jangan dikejar. Gitu. Kalau dia udah menjauh, jangan kita kejar, kita lebarin kaki kita sampai mentok kaki dia, jangan. Terus sampai dia keluar masjid kita kejar lagi gitu, jangan. Ya, jadi para malaikat itu mereka saling berdempet-dempetan dalam bersaf. Taib al-hadis berikutnya, Ali Nu'man bin Bashir. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum." Nah, hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian atau Allah akan menimbulkan perselisihan di antara kalian. Ya, mukhalafa bainal wujuh, yaitu terjadi perselisihan antar jemaah, antar manusia, antar kaum muslimin. Ini hadis jelas ya, akan disyariatkannya meluruskan saf. Ya. Dan kalimat atau Allah Ta'ala akan jadikan kalian bercerai-berai atau berselisih. Kalimat ini kan ada ancaman. Maka ketika ini suatu ancaman yang tidak baik. Ya. Karena tidak meluruskan saf, maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan wajibnya meluruskan saf. Ini dalil yang dipakai oleh sebagian ulama yang mewajibkan meluruskan saf. Dan yang sahih, meluruskan saf itu wajib. Meluruskan saf itu wajib. Dan kalimat berikutnya redaksi dari riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi biha al-qidah. Rasulullah SAW meluruskan saf para sahabat seolah-olah beliau meluruskan anak-anak panah ya. Hatta ra'a an qad aqalna anhu, sampai beliau yakin bahwa kami telah memahami seluruh perintahnya. Thumma kharaja yawman, pada suatu hari Nabi SAW keluar. Faqama hatta kada yukabbir fara'a rajulan badiyan sadruh. Pada suatu hari Nabi keluar dan berdiri hampir aja akan bertakbir, namun beliau sempat melihat seseorang yang sedang menonjolkan dadanya, itu agak ke depan bagian dadanya. Agak ke depan dia. Bukan karena bongkok. Karena apa? Karena memang dia posisi tubuhnya agak ke depan dikit gitu loh, sehingga enggak kelihatan rata dengan jemaah lainnya. Bukan karena memang gemuk atau gimana, ya memang karena dia agak majuan. Karena kalau gemuk itu dimaafkan. Ya. Maka kemudian kata Nabi SAW, ya ibadallah, wahai hamba Allah, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Wahai hamba Allah, hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian atau Allah Ta'ala akan menimbulkan perselisihan di antara kalian. Ini ancaman. Jadi kalau tidak meluruskan saf, maka akan berselisih antara kaum muslimin, dan itu yang terjadi. Dan kalau kita lihat perselisihan kaum muslimin rata-rata memang disebabkan atau dimulai memang dari apa? Ketidakmufakatan dan ketidakselarasan dalam bersaf. Kamu anaknya bapak kamu kan? Apa temennya si Bagas? Ini siapa nih? Dimas, temannya. Masya Allah. Ya, baik. Diundang ke sini. Nah, kalau diundang gantiin saya. Hah? Namanya siapa namanya? Fauzan, Masya Allah. Fauzan ya, Salih Fauzan, bukan? Bukan, Masya Allah. Bapak kamu nggak ada di sini kan? Nah, ini enak dibully nih kalau kayak gini nih. Ya, taib. Nah, jadi saf ini hukumnya meluruskan saf itu wajib bagi muslim maupun muslimah ketika sholat berjamaah. Bagi muslim atau muslimah ketika sholat berjamaah.
Di antara faedah dari hadis yang mulia ini yaitu wajibnya meluruskan shaf dan haramnya menyengaja untuk membelokkan shaf atau maju sedikit atau mundur sedikit dari shaf yang normal. Karena di sini ada ancaman yaitu berselisihnya hati antar kalian. Maka orang yang dia sengaja agak ke depan, sebenarnya ada sisi hukuman dari Allah Azza wa Jalla, yaitu pasti dia orang yang tidak orang yang ada perselisihan dengan sesama muslim. Ya kita aja gini ya, antar sesama ahlu sunnah aja, padahal safnya itu lurus loh, tapi berselisih ikutan juga gitu loh. Ya, sama-sama berselisih. Masjid misalnya, sama-sama ahlu sunnah, rata-rata yang sholat di situ ahlu sunnah. Ya, namun terjadi yang namanya musyajarah, mukhalafah, atau saling bersitegang satu sama lain, padahal safnya lurus gitu loh. Padahal safnya lurus. Jadi gimana? Ya, kenapa kok bisa seperti ini? Padahal Nabi SAW mengancam orang yang safnya tidak lurus itu akan berselisih lah gitu intinya. Tapi ini kok udah safnya bagus tetap berselisih. Ada apa dengan orang-orang yang menjalankan sunnah ini gitu loh. Gitu. Ada apa dengan mereka? Coba ada apa, Pak? Bu, ada apa kira-kira? Boleh jadi safnya memang satu, namun hatinya berpencar ke dunia masing-masing dalam sholat. Itu ya, safnya sama, lurusnya sama, mata kakinya juga sejajar, tapi masing-masing itu memikirkan dunia masing-masing dan kepentingan duniawinya dalam sholatnya, seperti orang yang kosong sholatnya. Mana yang lebih diwajibkan sebenarnya? Betul-betul mendalami sholat atau cuma simbolis saf dengan yang lurus? Ya, keduanya sama-sama punya kepentingan, namun amalan qalbu itu lebih dalam. Amalan qalbu lebih dalam. Maka kalau sebatas meluruskan saf karena kebiasaan, maka ahlu sunnah salafi rata-rata kebiasaan meluruskan saf. Ya, kayak sebagian orang sholat, ia baca Al-Fatihah, tapi bacanya karena kebiasaan, sehingga otomatis nggak ada isinya. Itu yang menyebabkan kurangnya berbobot atau berisinya sholat kita, walaupun safnya itu seragam, sebaris lurus, tapi kalau kalbunya masing-masing terbang ke dunia dan alam pikiran duniawi masing-masing, maka agak cukup susah kita untuk bersatu, susah kita untuk saling damai satu sama lain. Ya begitu. Tidak semua yang mengangkat tangan ketika doa sampai nangis itu betul-betul memikirkan akhirat. Ya, tidak semua yang sujud itu yakin sama Allah. Artinya tidak semua yang simbolis itu menunjukkan isinya. Gitu. Kemudian faedah berikutnya, perhatiannya Rasulullah SAW akan tegaknya shaf dengan pelurusannya. Dari Rasulullah mengatur. Sehingga juga ada faedah berikutnya, yaitu imam hendaknya mengingatkan makmum untuk meluruskan safnya dengan bahasa Arab, dengan kalimat Nabi sawwu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah, atau kalimat-kalimat lainnya. Namun kalau misalnya audiensnya itu enggak paham bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia. Ya. Gitu. Ya pakai bahasa Arab juga, cuman diterjemahkan, atau pakai bahasa Indonesia juga. Bapak-bapak lurus, safnya lurusin. Ayo Pak, lurusin Pak. Jangan ada yang lebih depan, ada yang lebih belakang, enggak, lurusin gitu misalnya. Sehingga jemaah paham. Kalau memang jemaahnya enggak paham bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia. Jangan kita itu kebiasaan coba pas Jumatan di masjid-masjid, terutama masjid kampung.
Kan azan 2 kali. Itu banyak orang yang Jumatan, mereka tuh ibadah tuh nggak ngerti. Ya. Di azan pertama, azan. Habis itu ngapain jemaah? Sholat. Coba tanya ke mereka, ente sholat apa? Tanya itu masjid. Lah kan udah tadi. Oh iya udah ya. Oh iya ya. Tadi kan udah ya. Terus saya sholat apa sekarang? Lah ente sholat apa? Qobliyah. Nggak ada qobliyah Jumatan. Oh iya ya. Badiah deh. Badiah lagi nih. Makin nggak ngerti nih orang nih. Sholat apa tadi? Iya pengen sholat aja masa nggak boleh gitu kan? Oh ya udah. Tapi kenapa dikhususin kok sholat setelah azan pertama? Dari mana? Dalilnya Pak, dalilnya, gitu kan? Itu. Kemudian kan sebelum azan kedua, sebelum khatib naik mimbar, biasanya ada aki-aki itu muncul. Innallaha wa malaikatahu, ya, dengan gaya khas. Ya, dengan nada yang mengingatkan kita pohon Kamboja, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu, gitu. Terus kemudian dengan bahasa Arab, habis dia ngomong kayak gitu, isma'u wa ansitu yarhamukumullah, gitu. Itu tuh perintah loh itu. Isma'u wa ansitu yarhamukumullah. Dengarkanlah wahai jemaah. Ansitu, diam. Yarhamukumullah, semoga Allah merahmati kalian. Jemaah rata-rata ngerti gak itu perintah? Enggak, dikira itu doa. Isma'u wa ati'u wa asli'u yarhamukumullah. Amin. Yarhamukumullah diaminin sih bang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, khatibnya biasa. Agak wibawa, ya. Giliran azannya langsung orang tua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Ya Allah, azan udah kayak miring, bentar lagi bengek itu mungkin. Padahal azan pertamanya apa? Gagah banget tuh dari yang muda. Pas azan Jumatan intinya azan yang benar-benar mendekatkan kita akan akhirat. Ya. Nah, orang-orang pada nggak ngerti kalau tadi bapak tua ini sedang nyuruh isma'u wa ansitu yarhamukumullah, artinya apa? Dengerin, jangan ngomong. Diam di sini, jangan tidur, gitu. Kenyataannya jumhur tidur. Iya, kebanyakan dari mereka tidur. Apalagi kalau khotibnya itu template, baca doang, ngelirik jemaah kagak. Ya, giliran ngelirik malu. Udah kayak mau ngelamar anak orang. Ini khutbah apa-apa, template, nggak ada isi. Maksudnya isinya mungkin ada, cuman karena nggak dari hati, hanya bacaan. Ya udah, jemaah juga, oh ini kayaknya pernah kedengar saya. Oh ya, oh yang waktu itu sama. Ya. Tapi jemaahnya orang Betawi, khatibnya Jawa kromo Inggil. Meniko, nggak ngerti. Akhirnya apa? Tidur. Jadi ibadah Jumatan yang agung ini jadi apa? Nggak paham orang-orang. Tapi saya nikmatin kok. Wah, masya Allah untuk menikmatin. Kenapa? Gimana caranya? Ya dari awal udah nawaitu tiduran Jumatan, ya, habis azan sampai qomat. Pas qomat Allahu Akbar, bangun dia, alhamdulillah udah selesai qomat. Subhanallah. Ini keadaan kaum muslimin kayak gini nih. Kira-kira kalau dalam ritual yang terbaik yaitu sholat sampai sholat Jumat saja, nggak pakai hati, kira-kira gimana kita mau bersatu? Gitu. Ya. Sementara ajaibnya kita dapatkan sebagian dari orang itu enggan ketika berbicara, ketika diajarin masalah fikih seperti berwudu, tata caranya, seperti sholat dengan rinciannya. Itu kadang-kala kajian kayak gini mah udah biasa lah. Sekarang kita harus kajiannya revolusioner, ya, yang membuat cakrawala pikiran kita meluas. Kajian ekonomi, kajian ini, kajian itu, tentang pemerintahan, subhanallah. Antum sholat aja nggak becus kok kita banyak. Kita ini masih banyak yang nggak becus sholatnya. Ya, jangan pikir kemajuan kalau tentang ilmu sholat aja kita masih banyak belum maju. Ya. Kemudian faedah berikutnya, marahnya Nabi SAW akan perbedaan saf, perbedaan barisan. Ada yang lebih depan, ada yang lebih, itu marah Nabi SAW melihatnya.
ya. Kalau yang lebih depanan dikit, dia tuh seolah-olah sombong. Makanya parameternya apa? Barisan itu di mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak, gitu. Bukan ujung jempol dengan ujung jempol. Kalau ujung jempol dengan ujung jempol, orang ada yang kaki panjang. Nanti gimana terus? Ya karena yang kakinya panjang munduran, yang kaki pendek majuan. Karena parameter ujung jempol enggak, parameternya mata kaki dengan mata kaki. Ya begitu. Baik, kemudian hadis berikutnya. An Anas bin Malikin. Ibu-ibu yang 2 pekan lalu hadir, sekarang hadir lagi enggak, Bu Ibu? Hadir juga. Yang waktu itu salah terus, Bu? Oh, enggak. Kirain nanti takutnya alhamdulillah. Berarti kalau ibu udah bisa, alhamdulillah. Berarti kamu nanti, ya. Kamu siap-siap nanti saya tanya. Jangan main HP. Nanti saya tanya loh. Ntar saya salah-salahin loh. Hati-hati ya. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna jaddatahu Mulaikata da'at Rasulullah SAW li ta'amin sana'athu lahu. Nah, ini tentang ini kisah kecil ya. Tapi ada faedahnya besar ya. Jadi ada Anas bin Malik ya. Anas bin Malik ini sahabat Nabi SAW yang usianya tuh muda banget. Beliau menceritakan bahwa neneknya yang bernama Mulaikah itu mengundang Rasulullah SAW untuk jamuan makan yang dibuatnya untuk beliau. Fa'akala minhu, Nabi SAW pun datang menyantap hidangan itu. Jadi ini undangan keluarga untuk tokoh agama ya, misalnya undang Pak Ustadz Fulan, undang ke rumah isi kajian bisa, undang ke rumah makan-makan bisa ya gitu, atau undang ke rumah isi kajian habis itu makan-makan ada bakso misalnya bisa gitu ya. Nah kemudian setelah itu kata Rasulullah SAW, qumu faliusalli bikum. Ayo dirilah kalian, aku hendak mengerjakan salat bersama kalian. Usolli bikum, salat bersama kalian. Nah kemudian setelah itu kata Anas bin Malik, faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma labitha fanadahtuhu bima'in. Maka kemudian aku pun, yaitu Anas bin Malik, beranjak menuju sebuah tikar milik kami yang telah berubah warnanya menjadi hitam. Karena apa? Karena telah lama dipakai. Ya, jadi apa ya tadi? Bantalnya, ya. Wadah alasnya yaitu tikar yang sudah mulai menghitam karena ya, udah lama, udah jadul, udah sering dipakai. Maka kemudian faqama alaihi Rasulullah SAW, atau sebelumnya aku lantas memercikkan air pada tikar tersebut atau karpet tersebut. Faqama alaihi Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW lalu mengerjakan salat di atasnya. Wa safaftu ana wal yatimu wara'ahu, sedangkan aku dan seorang anak yatim berbaris di belakang beliau. Berbaris di belakang beliau. Wala ajuzu min waraina, dan nenek kami ya, atau wanita tua berada di belakang kami karena perempuan. Fa shalla lana rak'atain, beliau kemudian mengerjakan salat 2 rakaat bersama kami. Tsumman sarafa, kemudian beliau pulang. Dan dalam riwayat Muslim dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi fa aqamani an yaminih. Kata Anas bin Malik, ya, diriwayatkan Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW mengerjakan salat dengan Anas dan ibunya. Ibunya Anas mengatakan, ya, dan ibunya Anas bin Malik mengatakan, yakni fa aqamani an yaminihi, maka Rasulullah SAW meletakkan saya di sebelah kanannya. Wa aqamal mar'ata khalfana, dan meletakkan wanita di belakang kami, yaitu safnya di belakang Rasulullah dan Anas bin Malik. Taib, dan
Al-yatim di sini adalah namanya Dumairah tapi laki-laki dia. Anak yatim ini laki-laki yang merupakan kakeknya Al-Husain bin Abdullah bin Dumairah. Ya, Husain ini bukan Husain cucu Nabi, beda ya. Ya. Taib, berkaitan dengan masalah ini juga hadis berikutnya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala bittu inda khalati Maimunah. Saya bermalam di rumah bibiku yang bernama Maimunah. Ini bibinya Ibnu Abbas berarti istrinya Rasulullah SAW. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail. Maka Nabi SAW bangun dan mengerjakan salat malam. Faqumtu an yasarihi. Aku lalu berdiri di sebelah kirinya. Maka beliau pun memegang kepalaku dan meletakkanku di sebelah kanannya. Wa akhadha bi ra'si fa aqamani an yamini. Meletakkan di sebelah kanannya. Faedah global dari dua hadis ini. Pertama, bolehnya salat sunnah berjamaah kadang-kadang, secara kadang, bukan rutin. Bolehnya salat sunnah berjamaah kadang-kadang. Kecuali apa? Bolehnya salat sunnah kadang-kadang kecuali berjamaah kadang-kadang, kecuali tarawih, gerhana, Id, salat Id. Nah, itu bukan boleh hukumnya, dianjurkan berjamaah. Salat tarawih ya. Tarawih ini berarti dia lebih ke bulan Ramadan. Salat tarawih itu salat malam sebenarnya. Oke, maka di luar Ramadan kembali sebutannya menjadi salat malam biasa. Salat tarawih lebih dianjurkan berjamaah. Adapun salat malam biasa boleh sesekali berjamaah. Namun sesekali ini bukan suatu yang sifatnya occasion yang disengaja dan direncanakan betul-betul ya. Paham nggak, ibu-ibu? Maksudnya ya aksidental aja itu lebih afdol. Dan kita lihat di sini dua hadis ini sifatnya aksidental. Yaitu apa ya? Insidental, yaitu ya terjadi gitu aja tanpa nanti malam ini yuk kita berjamaah yuk tahajud. Enggak gitu. Malah saya nggak tahu contohnya kok itu. Tapi insidental, bukan ada niatan yang dibicarakan sebelumnya antar jemaah. Ini untuk salat malam biasa, bukan salat tarawih di bulan Ramadan. Oke, paham di sini ibu-ibu? Kayak misalnya suami istri bilang, suami bilang ke istrinya di sore hari atau sebelum tidur, sayang nanti malam sholat tahajud bareng yuk. Iya, insyaallah. Walaupun nanti sholat tahajud bareng sah, cuman perencanaan ini sebaiknya jangan. Paham ya sih? Bukan sesuatu yang direncanakan, maksudnya insidental aja. Kita lihat hadis-hadis ini insidental. Di hadis Anas bin Malik yang pertama, ya enggak? Itu kan sholat berjamaah tuh. Itu sholat sunnah, bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu Rasulullah ke masjid dong. Sholat sunnah di rumah. Anas bin Malik sholat biasa, mungkin duha atau sholat malam atau apa, ini tidak disebutkan waktunya. Maka disuruh ayo bangkit semua sholat. Itu kan insidental, langsung sholat ketika itu juga. Bukan yang jadi undangan, ya Rasulullah tolong dong datang ke rumah kami makan apa gitu. Nanti setelah itu tolong sholat berjamaah sama kami, sholat duha berjamaah. Enggak gitu. Paham enggak ya? Yang dicontohkan sholat sunnah berjamaah secara rutin dan lebih afdol yaitu taraweh, kemudian gerhana, kemudian Id, Fitr atau Adha. Ada lagi enggak? Nah, itu aja mungkin. Ya. Namun selain dari sholat-sholat sunnah yang lainnya, itu tidak dicanangkan untuk dijemaahkan, enggak. Ya. Hadirilah sholat duha berjamaah bersama Ustadz Aceng misalnya. Enggak sesuai sunnah, ini enggak ada contohnya.
Ya. Tapi kalau misalnya saya sekarang nih, sholat yuk sore ini, yuk, ayo diri semua, yuk sok diri semua. Boleh nggak? Nih tiba-tiba nih, pengen aja. Mungkin karena saya lagi kesel gitu, daripada kesel sholat yuk, ayo sholat berjamaah akhirnya. Boleh nggak? Aksidental loh. Boleh. Tadi bilang nggak boleh Pak, sekarang boleh. Padahal yang benar nggak boleh loh. Nggak direncanain jadi boleh. Padahal yang benar kan nggak boleh. Nah ibu sekarang mulai kena lagi nih, salah lagi. Tidak boleh karena apa? Ini masuk waktu dilarang sholat mutlak. Habis asar. Lah saya bilang kan tadi sekarang. Jangan beralasan Bu, tetap salah. Tetap salah pokoknya. Ya, tidak boleh gitu. Oke. Maka sholat sunnah berjamaah itu kalau misalnya insiden selain gerhana, selain tarawih, selain apa tadi? Istisqa. Ya, istisqa. Ahsanta. Ya. Maka itu boleh secara aksidental atau insidental. Tidak ada rencanaan. Kalau misalnya si suami bangunin istrinya, ayo sayang tahajud. Ayo sholat. Belum bangun, dipercikan sampai mukanya, dipercikan sampai pakai air. Ya. Enggak bangun. Dipercikan pakai air keras. KDRT. Nah, batu es. Iya. Oke, kalau bangun nih misalnya. Alhamdulillah kau bangun, alhamdulillah. Ayo sholat berjamaah sama saya. Berjamaah apa? Sholat witir berjamaah. Boleh nggak? Boleh, cuman sesekali. Jangan setiap malam tuh kayak gitu tuh, jangan. Takut jadi suatu rutinan yang bersifat ibadah khusus. Ya, begitu. Atau aksidental aja. Istri kebangun duluan dan khawatir jangan sampai suami tahu saya bangun. Jadi mau menyembunyikan tahajudnya, Masya Allah. Mau menyembunyikan tahajudnya. Namun kemudian ternyata suami pura-pura tidur, sebenarnya dia udah bangun. Akhirnya suami udah pas istrinya di dalam kamar mandi, suami udah gelar sajadah 2. Pas istri selesai wudu, kaget. Ini jin mana ini kok bisa di sini? Ternyata suaminya. Saya pura-pura tidur, gitu kata suaminya. Dari tadi saya bangun untuk menguji apakah kamu bangun, dengar alarm enggak? Coba sekarang jam berapa? Jam 2. Alarm kamu jam berapa? Jam 3. Nah itu alarm tadi jam 2 saya yang pasang. Ternyata kamu dengar, alhamdulillah. Nah akhirnya, ayo sekarang sholat. Mendadak, boleh nggak itu sholat berjamaah di situ? Boleh. Ya. Begitu juga dengan lainnya dari sholat duha misalnya mau berjamaah bisa, tapi sebaiknya kalau duha tidak. Ya begitu. Taib. Faedah berikutnya dari faedah global berikutnya setelah tadi yang satu sholat sunnah boleh berjamaah kadang-kadang selama tidak dirutinkan. Ya. Faedah yang kedua, bahwasanya makmum jika satu orang maka berada di sebelah kanan imam. Makmum jika hanya satu orang maka berada di sebelah kanan imam untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan, makmumah jika imamnya perempuan maka didahului sebelah kanan juga. Kanan boleh, kemudian ada yang pilih kiri boleh. Ya, begitu. Ya. Namun itu kan jarang. Lebih banyak laki-laki yang imam. Maka kalau laki-laki menjadi imam, kemudian makmumnya satu orang saja, maka makmumnya di sebelah kanan pas dan lebih afdal sesunnah, yaitu sejajar dengan imam. Karena itu yang dilakukan Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ya, dan itu zahirnya adalah di sebelah kanan langsung. Walaupun dalam mazhab Syafi'i
itu agak dimundurin sedikit makmumnya. Itu yang biasa di negeri ini. Ya nggak apa-apa juga. Tapi yang lebih tepat sesuai sunnah insyaallah yang di samping sejajar. Bagi yang paham. Adapun kalau misalnya antum berimamkan seseorang yang mungkin awam belum pernah ngaji, antum colek pundaknya, dia colek balik antum, berarti ini nggak paham ini orang. Antum colek pundaknya, antum sholat di sampingnya persis, dia risih, sehingga malah dia majuan dikit gitu loh, ini imam. Saking ngerasa, waduh kok di samping saya gitu kan, karena nggak paham ilmunya. Makanya udah biarin aja, jangan dia majuan dikit, antum kejar depan, dia majuan dikit, antum dia mentok tembok, antum mentok tembok, itu nanti gimana rukuknya? Udah biarin aja, orang kami nggak tahu, udah biarin aja, kayak gitu, ya, seperti itu. Nah kalau misalnya pun antum yang jadi imam, ikhwan, kemudian ada makmum nyolek, bukan nyolek dari awal, dia makmum seorang, Allah Akbar, dia orang nggak belum paham. Setelah dia qomat, antum, ya, sini, deketan, samping saya. Wah, enggak bang, kan sampein imam. Iya, samping saya. Enggak. Masa dua imamnya gitu kata dia. Enggak, bukan gitu. Udah barengan. Walaupun dikasih tahu dalil, tetap dia bingung. Maka udah biarin aja dia agak belakang, biarin deh debat sholat, kemudian sampai nggak percaya saya udah kasih dalil loh, jangan lawan Islam, jangan lawan sunnah, gitu. Sampai artinya apa kalau lawan sunnah? Jadi debat. Ya. Kata saya, tunjukkan padaku buktimu jika engkau benar-benar termasuk orang-orang yang jujur gitu. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin katanya. Ya kemudian ya udah ntar saya buka dulu bukunya, buka Umdatul Ahkam bahasa. Iya. Salatnya kapan itu orang? Nah, jadi udah biarin dia agak belakang, udah biarin lah. Ya udah, Allahu Akbar sah, kok salat imam sah, salat dia sah. Karena yang ini nggak tahu, ya udah. Ya. Nah kalau misalnya dia jadi makmum, misal di samping kita atau dia agak belakang kita, ada makmum berikutnya yang pengen sholat ikutan sholat gitu kan? Yang dicolok siapa sekarang? Makmumnya, jangan imam lah. Masa gol gak, tadi gue udah colek, sekarang gue colek lagi gitu kan? Makmumnya biar agak diisyaratkan agak ke belakang dikit. Ke belakang biar satu saf, itu bisa seperti itu. Gimana kalau udah dicolek tuh makmum tetap nggak ngerasa? Ya udah di belakangnya. Jangan kemudian makmum berikutnya malah ngikutin di sebelah kanannya makmum lain. Ntar jadi akhwat dong. Satu saf bareng-bareng. Melainkan ini di belakangnya imam. Dah jadikan saf. Ya, begitu, ya. Seperti itu. Itu faedah global untuk dua hadis ini. Taib, sampai sini ada pertanyaan nggak ibu sekalian? Bapak, ada soal? Ada soal deh? Nama antum siapa tadi? Fauzan. Nggak ada pertanyaan? Nanti kamu kalau punya anak namanya Saleh, namanya Syekh Saleh Al Fauzan. Iya. Nanti kalau kamu bikin kajian, ya tabligh akbar, ya meraih dunia dan akhirat, pemateri Dr. Fauzan dalam kurung temannya Dimas, gitu, asik, gitu. Ke bawah, Dimasnya ke bawah. Kan Dimas yang bawa ke sini. Ya silakan, siapa yang mau nanya, fadhol. Ada yang nanya nggak? Tadi kayaknya ada. Silakan. Assalamualaikum. Salat tasbih. Waalaikumsalam. Salat tasbih. Pertama, salat tasbih itu sendiri yang lebih sahih hadisnya itu dhaif, yang lebih sahih. Yang lebih tepat salat tasbih itu dhaif. Itu yang pertama. Karena apa? Karena riwayat-riwayat tentang salat tasbih itu mutharib, guncang satu sama lain. Dari tata cara dan seterusnya. Yang kedua, tata cara salat tasbih itu sebenarnya menyelisihi keumuman salat. Aneh sendiri, janggal dia tata caranya. Ya, janggal tata caranya. Makanya kata Syekh bin Baz, salat tasbih itu enggak disyariatkan. Begitu juga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah.
dan juga beberapa ulama lainnya yang sebenarnya memang itu salat tasbih ada di riwayat Imam Abu Dawud dalam sunannya. Di Musnad Imam Ahmad juga mungkin ada. Tetapi yang lebih sahih itu hadis didhaifkan. Dan sepertinya Syekh Albani rahimahullah dalam beberapa kitabnya mensahihkan hadis ini. Namun hadis tentang salat tasbih ini yang lebih sahih adalah tidak sahih. Yang lebih sahih adalah tidak sahih. Itu dari salat tasbihnya secara zat dulu. Seandainya fadilahnya benar, hadisnya sahih, fadilahnya itu benar, tentu salat tasbih ini menjadi salat yang tersohor dong di mata masyarakat. Karena fadilahnya besar loh. Apa ya fadilahnya? Coba cari aja salat tasbih, keutamaan salat tasbih. Ya, paling tidak seumur hidup sekali gitu kan ya. Atau seminggu sekali gitu dan seterusnya. Seandainya memang ini salat itu sebegitu fadilahnya luar biasa dan seharusnya kaum muslimin udah hafal dari lama, lebih seperti hafalnya mereka tata cara salat tahajud. Ya. Maka wallahu alam yang lebih sahih salat tasbih itu tidak dianjurkan. Lebih-lebih kemudian yang kedua, salatnya dilakukan secara berjamaah dengan urutan-urutan atau semisal itu maka tidak. Apalagi dilaksanakan di malam-malam khusus. Malam satu suro misalnya. Gitu. Satu suro ini bukan satu ikan ya, beda ya, satu suro. Asyura ya. Orang Jawa kenalnya satu suro. Malam suro. Berapa Muharram itu? 10. Itu kan jadi apa ya? Bahan klinik gitu, bahan khurafat. Ya. Ya pokoknya gitulah. Jadi tidak dianjurkan, yang lebih sahih tidak dianjurkan. Gimana? Silakan. Enggak jadi, insyaallah itu enggak boleh ya. Tidak sah, tidak benar gitu. Ada lagi? Silakan. Iya, silakan. Apabila di dalam kita ini sholat dalam suatu aula ya atau ruangan besar, bukan masjid ya Ustaz ya. Iya. Itu terkadang sholat zuhurnya itu masing-masing jamaah itu Ustaz ya. Ini ada imamnya, ini pakai imamnya. Dalam satu momentum beberapa jemaah, beberapa kelompok. Aula 20 ya. Ya seharusnya kan 20. Oh, maksudnya satu kelompok jemaah 20 orang. ngomongnya kan gini Ustaz. Ini kita mengadakan daurah ya. Oh iya. Itu di tempat bukan di masjid. Terkadang kan kita sholat zuhur tuh bareng. Udah jamaah ini jamaah sholat zuhur yang pertama. Iya. Tiba-tiba di sana bikin huruf gitu. Kalau lagi jamaah lagi sholat zuhur. Ah. Jadi bukan ngikutin yang di sini gitu. Oh gitu. Ya itu hukumnya apa ya Ustaz? Kalau itu sebenarnya sah sih. Itu aula tersebut bukan masjid kan? Bukan. Ya, sholatnya sah sih. Jadi di sini jamaah, di sini juga jamaah, di belakang juga jamaah. Itu kayak ustadz itu dong, kayak ustadz itu jamaah. Ya, makanya saya kemarin tuh bingung juga loh ini di mana ya? Saya mutusin sholat sendiri aja gitu. Ah, itu bikin jamaah baru lagi, Bu. Saya sendiri aja sholat. Maksudnya sendiri, jamaah sendiri. Sendiri aja, jadi saya nggak ngikutin gitu. Saya takutnya ini bisa apa enggak gitu. Karena kan ini ada yang jamaah, ini ada yang jamaah gitu kan. Ya, insya Allah itu sah, Bu. Insya Allah itu sah. Baik di aula atau di masjid safar. Masjid safar itu masjid yang sering dipakai orang-orang safar. Tapi kita ikut salah satunya gitu Ustaz. Kalau saya ikut salah satunya, Bu. Oh gitu, itu kan benar ya? Insya Allah itu yang lebih tepat karena dapat pahala jemaah juga insya Allah. Walaupun tidak di masjid sayangnya. Iya, tapi kalau misalnya sudah di masjid dan imam rawatib ada dengan berjamaah itu nggak boleh. Nggak boleh sholat berjamaah sendiri, bikin jamaah sendiri nggak boleh itu. Urusan sah atau tidaknya itu khilaf di antara ulama, tapi tidak boleh tetap. Tapi itu kalau di masjid ya masjid dan sudah ada imam rawatib sedang mengimamkan sholat. Gitu. Kayak misalnya apa di Masjid Nabawi gitu misalnya. Udah di Masjid Nabawi udah sama imam saya sudes atau Masjidil Haram saya sudes. Dianya sama kelompoknya bikin jemaah sendiri, ini dibubarin sama laskar.
sama tentara sana dibubarin lah, ini malah bikin sempalan kayak gini gitu ya, seperti itu Bu. Kalau masjid yang udah ada imam rawatibnya, kalau udah selesai mereka sholat masuk misalnya gitu, nggak boleh begitu. Iya, tidak boleh aslinya. Masjid yang sudah ada imam rawatibnya aslinya memang tidak boleh ada jemaah baru setelah sholat masbuk, setelah selesai, nggak boleh jemaah baru, kecuali jika imam mengizinkan itu terjadi dengan dalil ada seorang di sholat subuh, setelah selesai sholat subuh ada seseorang yang baru datang belum sempat sholat, ya langsung sholat. Maka kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang mau bersedekah padanya? Maka ada satu orang sahabat yang udah bareng sholat lagi sama dia, diizinkan oleh Nabi SAW. Berarti kalau imam ridho akan hal itu, maka nggak masalah. Tapi kalau imam nggak ridho, maka nggak boleh ada jemaah baru, sholat sendiri sana. Minimal di luar lah, di luar masjid atau di luar aula. Begitu. Jadi kembali kepada otoritas imam. Masalahnya sekarang rata-rata imam itu sewaan. Jadi nggak punya kewibawaan. Di ini nama DKM di apa ya? Diatur oleh DKM. Bahkan kadang DKM, kamu nanti pokoknya baca kayak gini, kan boleh baca. Ya imamnya lulusan santai tahfiz atau santai tahfiz ini diatur oleh DKM. Enggak diberi hak otoritas sebagai imam. Begitu. Kalau misalnya imamnya agak panjang dikit, ketua DKM langsung begitu. Gitu ya. Makanya imam sekarang imam masjid itu banyak yang, pertama banyak yang enggak punya ilmu fikih tentang keimaman dan tentang masjid. Kedua banyak yang enggak punya wibawa. Ya. Sehingga enggak bisa ngatur-ngatur jemaah gitu, enggak bisa. Banyak kayak gitu. Ya, bahkan menghadap ke jemaah aja itu enggak berani. Habis selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak balik menghadap jemaah, enggak berani. Karena ngeliat mukanya jemaah itu mukanya muka sangar semua. Lah dia muka tahfiz, ya enggak lah. Gitu, jadi enggak berani. Ya semestinya imam itu punya ilmu selain hafalan, ilmu yang benar, mapan dan keberanian dalam mengimami. Gitu. Silakan, ada lagi Ibu? Nah, seperti tidak ada. Berarti kita cukup sampai sini insyaallah. Terima kasih atas kehadirannya. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu khairul jazaa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.